Halo, perkenalkan nama saya Immanuel Antrak. Saya kelas Halo, perkenalkan nama saya Immanuel Antrak. Saya akan membahas tentang pembagian wilayah laut. Halo, perkenalkan nama saya Immanuel Antrak. Saya akan membahas tentang pembagian wilayah laut berdasarkan UNCLOS 1982. Video ini dibuat berdasarkan tugas dari Hukum Laut Internasional. Pembagian wilayah laut berdasarkan UNCLOS 1982. Pertama kita akan memahami dulu apa itu UNCLOS 1982. United Nations Convention on the Law of the Sea atau yang dikenal dengan UNCLOS 1982 adalah konvensi hukum laut yang mengatur hak dan kewajiban negara dalam berbagai zona maritim. UNCLOS ditandatangani pada tahun 1982 dan mulai berlaku pada tahun 1994 setelah diratifikasi oleh 60 negara. Konvensi ini dibuat untuk menghindari konflik antar negara mengenai batas wilayah laut, menentukan hak eksplorasi dan eksploitasi sumber daya laut, mengatur navigasi dan kebebasan berlayar bagi kapal-kapal internasional, dan terakhir tujuannya yaitu untuk melindungi lingkungan laut dari pencemaran dan eksploitasi berlebihan. Berikutnya saya akan membahas tentang mengapa UNCLOS 1982 itu sangat diperlukan. Sebelum UNCLOS 1982, hukum laut didasarkan pada Konvensi Jenewa 1958 dan aturan kebiasaan internasional yang sering menimbulkan sengketa. Masalah utama sebelum UNCLOS 1982 ada, yaitu beberapa negara mengklaim laut sangat luas, seperti Peru yang mengklaim lautnya yaitu 200 mil, dan Amerika Serikat di bagian zona pertahanannya itu sangat luas. Selain itu, sering terjadi konflik penangkapan ikan, seperti persaingan antara negara-negara Eropa di Laut Utara, persaingan eksploitasi sumber daya laut, terutama minyak dan gas di landas kontinen, dan masalah pencemaran laut akibat pembuangan limbah oleh kapal-kapal dan industri. Selanjutnya, negara-negara yang mengadopsi UNCLOS 1982 yaitu ada beberapa, dan hingga saat ini lebih dari 160 negara telah meratifikasi UNCLOS 1982. Indonesia meratifikasi UNCLOS 1982 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Negara yang belum ratifikasi termasuk Amerika Serikat, meskipun mereka mengakui sebagian besar ketentuannya. Pembagian wilayah laut menurut UNCLOS 1982. UNCLOS 1982 membagi wilayah laut menjadi 7 zona utama, yaitu pertama ada perairan pedalaman atau internal waters. Perairan pedalaman atau internal waters. Kedua ada laut teritorial atau territorial sea, itu berjarak 12 mil laut. Ketiga, zona tambahan atau contiguous zone, yaitu 12 mil setelah laut teritorial. Totalnya 24 mil laut. Selanjutnya ada zona ekonomi eksklusif atau dikenal dengan Z, yaitu 200 mil laut, landas kontinen, continental shelf, 200 hingga 350 mil laut, laut lepas, high seas, di luar Z, dan landas kontinen jaraknya. Dasar laut, terakhir ada dasar laut internasional atau the area, yaitu milik bersama umat manusia. Kita bahas pertama yaitu perairan pedalaman atau internal waters. Perairan pedalaman yaitu adalah perairan yang terletak di dalam garis pangkal yang ditarik dari titik
terluar daratan suatu negara. Cakupannya yaitu teluk, pelabuhan, danau, muara sungai, serta perairan di antara kepulauan bagi negara kepulauan. Jika lebar teluk kurang dari 24 mil laut, maka seluruh perairan di dalamnya dianggap sebagai perairan pedalaman. Hak negara pantainya yaitu kedaulatan penuh setara dengan wilayah daratannya. Dapat mengatur hukum, menetapkan pajak, membatasi lalu lintas kapal, dan mengeksploitasi sumber daya. Berikutnya, kapal asing juga tidak memiliki hak lintas damai kecuali ada perjanjian bilateral. Ada beberapa contoh kasusnya yaitu perairan dalam pelabuhan Tanjung Priok di Indonesia adalah perairan pedalaman, sehingga kapal asing memerlukan izin untuk masuk. Yang kedua ada laut teritorial atau territorial sea yang berjarak 12 mil laut. Laut teritorial adalah wilayah laut sejauh 12 mil laut dari garis pangkal suatu negara. Hak negara pantainya itu adalah pertama kedaulatan penuh atas air, dasar laut, subsoil, dan ruang udara di atasnya. Kedua, berhak mengatur navigasi, eksploitasi sumber daya, dan keamanan wilayah. Terakhir, wajib mengizinkan lintas damai kapal asing, tetapi bisa melarang aktivitas militer, penangkapan ikan, dan pencemaran. Hak negara asingnya itu ada lintas damai atau innocent passage selama tidak melakukan ancaman militer, latihan militer, penangkapan ikan, dan pembuangan limbah berbahaya. Contoh kasusnya itu ada di kapal perang asing yang melewati Selat Malaka harus mematuhi prinsip lintas damai tanpa melakukan aktivitas militer. Yang ketiga itu ada zona tambahan atau contiguous zone. Contiguous zone. Yang berjarak 12 mil laut setelah laut teritorial, atau kalau di total itu 24 mil laut. Zona tambahan yaitu adalah wilayah laut 12 mil setelah laut teritorial. Hak negara pantainya yaitu ada menegakkan hukum terkait. Hak negara pantainya yaitu pertama boleh menegakkan hukum terkait kepabeanan, imigrasi, pajak, dan kesehatan. Berikutnya haknya yaitu berhak menangkap dan menggeledah kapal yang dicurigai melakukan pelanggaran di laut teritorial. Selain itu ada pula hak negara asing yaitu bebas berlayar tetapi harus mematuhi hukum negara pantai. Terdapat pula contoh kasusnya yaitu jika kapal asing menyelundupkan barang 20 mil dari garis pangkal, maka negara pantai berhak menangkap kapal tersebut. Keempat, ada zona ekonomi eksklusif atau yang dikenal dengan ZEE. Zona ekonomi eksklusif yaitu zona laut hingga 200 mil laut dari yaitu zona laut yang berjarak hingga 200 mil laut dari garis pangkal, di mana negara pantai memiliki hak eksklusif atas sumber daya alam. Hak negara pantainya yaitu berhak secara eksklusif dalam eksplorasi dan eksploitasi sumber daya laut dan dasar laut. Kedua, yaitu berhak melarang kapal asing menangkap ikan tanpa izin. Ketiga, berhak melakukan penelitian ilmiah, tetapi harus terbuka untuk kerjasama. Hak negara asingnya yaitu bebas navigasi, penerbangan, pemasangan kabel bawah laut, dan boleh melakukan penelitian ilmiah dengan izin negara pantai. Contoh kasus di
zona ekonomi eksklusif yang bisa saya berikan sebagai contoh yaitu kapal Cina sering menangkap ikan ilegal di zona ekonomi eksklusif Indonesia sehingga sering terjadi penangkapan oleh TNI Angkatan Laut. Yang kelima ada landas kontinen atau continental shelf, yaitu wilayah laut yang merupakan perpanjangan geologi dari daratan suatu negara. Hak negara pantainya yaitu pertama ada eksploitasi minyak, gas, dan mineral dasar laut. Kedua, hak atas spesies tidak bergerak seperti karang dan moluska. Dan hak negara asingnya yaitu berhak menanam kabel dan pipa bawah laut. Contoh kasusnya yaitu ada Indonesia memiliki hak eksploitasi sumber daya di Laut Natuna hingga 350 mil laut. Yang keenam ada laut lepas atau high seas di luar Z dan landas kontinen. Laut lepas adalah wilayah laut yang berada di luar yurisdiksi negara manapun, dimulai setelah zona ekonomi eksklusif atau Z dan landas kontinen. Tidak ada negara yang memiliki kedaulatan atas laut lepas karena laut ini bersifat bebas untuk semua negara manapun. Hak dan kewajiban negara di laut lepas menurut UNCLOS 1982 yaitu laut lepas bukan wilayah bebas tanpa aturan, tetapi memiliki regulasi tertentu. Kebebasan laut lepas itu ada pertama, negara manapun memiliki hak yaitu kebebasan navigasi di mana semua kapal bebas berlayar tanpa izin. Kedua, kebebasan penerbangan di mana pesawat bebas melintas di atas laut lepas. Ketiga, kebebasan menangkap ikan. Semua negara boleh menangkap ikan termasuk mematuhi perjanjian internasional agar tidak terjadi eksploitasi berlebihan. Keempat, kebebasan pemasangan kabel dan pipa bawah laut, di mana negara dapat memasang infrastruktur bawah laut tanpa perlu izin negara lain. Kelima, kebebasan penelitian ilmiah, di mana semua negara berhak melakukan eksplorasi dan penelitian, tetapi harus menjaga lingkungan laut itu sendiri. Larangan dan regulasi di laut lepas, meskipun bebas, ada aturan internasional yang harus dipatuhi, yaitu dilarang melakukan perbudakan dan perdagangan manusia, dilarang melakukan pembajakan, dilarang melakukan penangkapan ikan ilegal yang merusak ekosistem, dilarang melakukan pencemaran laut dengan membuang limbah berbahaya. Terakhir, dilarang melakukan uji coba senjata nuklir atau aktivitas militer lain yang mengganggu stabilitas internasional, karena kalau kita menggunakan senjata nuklir itu dapat merusak terumbu karang dan populasi ikan lainnya. Contoh kasus yang terdapat di laut lepas, biasanya kasus-kasus yang ada di laut lepas itu pertama ada kasus penangkapan ikan paus di laut lepas, itu sering terjadi. Kedua, contoh kasusnya itu ada Jepang terus menangkap contoh kasusnya itu kan pertama kasus penangkapan ikan paus di laut lepas, yaitu di mana negara Jepang terus menangkap ikan paus di laut lepas dengan alasan penelitian ilmiah, meskipun banyak negara mengecamnya karena dianggap sebagai eksploitasi ilegal. Salah satu organisasi yaitu Organisasi International Whaling Commission atau IWC melarang penangkapan ikan paus untuk komersial, tetapi Jepang tetap melakukannya dengan alasan budaya dan penelitian. Selanjutnya ada kasus perompakan di Laut Somalia.
Di perairan sekitar Somalia, banyak kapal dagang diserang oleh bajak laut yang meminta tebusan. Karena Somalia tidak memiliki angkatan laut yang kuat, PBB mengizinkan negara lain seperti Amerika Serikat, dan Eropa untuk berpatroli di laut lepas dan menangkap para perompak tersebut. Terakhir pembagian wilayah laut menurut UNCLOS 1982 yaitu ada dasar laut internasional atau the area. The area ini milik bersama umat manusia. Dasar laut internasional adalah wilayah dasar laut di luas landas kontinen yang tidak boleh diklaim oleh negara manapun. Tidak ada satu negara pun yang boleh mengklaim dasar laut ini. Semua sumber daya yang ada di dasar laut ini dianggap sebagai warisan bersama umat manusia. Siapa yang mengatur dasar laut internasional? Pengelolaan dasar laut ini dilakukan oleh International Seabed Authority atau ASA yang bertanggung jawab untuk mengawasi eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral di dasar laut, mencegah pencemaran lingkungan akibat aktivitas pertambangan laut, menentukan aturan bagi perusahaan atau negara yang ingin menambang mineral di dasar laut, terakhir mengelola pembagian keuntungan dari eksploitasi dasar laut kepada semua negara, terutama negara yang berkembang. Sumber daya di dasar laut internasional. Dasar laut internasional itu kaya akan sumber daya seperti nodul polimetalik yang mengandung mangan, nikel, tembaga, dan kobalt. 2. Hidrotermal sulfida yang mengandung emas, perak, dan seng. 3. Metanahidrat yang bisa menjadi sumber energi baru. Keempat, terakhir metana dan hidrat. Berikutnya konflik dan tantangan di dasar laut internasional. Perebutan sumber daya mineral. Negara-negara maju seperti di China, Amerika Serikat, dan Rusia berlomba-lomba mengajukan izin eksploitasi sumber daya di dasar laut. Negara berkembang khawatir bahwa mereka tidak mendapatkan manfaat yang adil dari eksploitasi dasar laut ini. Dampak lingkungannya yaitu eksploitasi dasar laut dapat menghancurkan ekosistem laut dalam, termasuk spesies yang belum dikenal. Organisasi lingkungan seperti Greenpeace menentang penambangan bawah laut karena dampaknya belum sepenuhnya diketahui. Terdapat beberapa kasus-kasus hukum laut dan konflik batas laut antar negara yang akan saya bahas. UNCLOS 1982 tidak hanya membagi wilayah laut, tetapi juga mengatur penyelesaian konflik batas laut antar negara. Berikut ini adalah kasus sengketa hukum laut yang terkenal. Yang pertama itu ada sengketa laut Natuna atau Indonesia vs China, di mana China mengklaim sebagian laut Natuna sebagai wilayahnya berdasarkan Nine Dash Line yang tidak diakui oleh UNCLOS. Indonesia menegaskan bahwa perairan Natuna adalah bagian dari Z Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982. TNI AL sering menangkap kapal-kapal nelayan Cina yang menangkap ikan secara ilegal di perairan Natuna. Kasus yang kedua itu ada sengketa laut China Selatan vs ASEAN, yaitu beberapa negara seperti Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Indonesia juga termasuk, di mana China mengklaim hampir seluruh laut China Selatan berdasarkan Nine Dash Line yang ditolak oleh negara-negara ASEAN. Filipina menggugat China ke Mahkamah Arbitrase Internasional pada tahun 2016 dan menang, tetapi China menolak hasil keputusan tersebut. Vietnam dan Malaysia juga bersitegang dengan China mengenai batas Z mereka di Laut China Selatan. Yang ketiga ada sengketa Pulau Pedra Branca, di mana negara Singapura vs Malaysia.
Malaysia dan Singapura bersengketa mengenai kepemilikan Pulau Pedra Branca di Selat Malaka. Mahkamah Internasional ICJ memutuskan bahwa Pulau Pedra Branca adalah milik Singapura berdasarkan bukti sejarah pengelolaan pulau oleh Singapura. Yang keempat, ada sengketa kepulauan Diaoyu atau Senkaku, yaitu antar negara Cina vs Jepang. Cina dan Jepang bersengketa mengenai kepemilikan kepulauan Senkaku, di mana China menyebutnya Diaoyu di Laut Cina Timur. Jepang menguasai pulau ini, tetapi China mengklaim sebagai bagian dari wilayahnya. Konflik ini sering memanas karena adanya kapal patroli militer dari kedua negara tersebut. Kesimpulan yang didapat yaitu UNCLOS 1982 memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai pembagian wilayah laut dan hak-hak negara di berbagai zona maritim. Namun, dalam praktiknya banyak negara yang melanggar atau menolak beberapa aturan, sehingga tetap terjadi konflik batas laut. Poin-poin utama yang ada dalam pembahasan saya tadi yaitu adalah: pertama, wilayah laut dibagi menjadi 7 zona, mulai dari perairan pedalaman hingga dasar laut internasional. Kedua, laut lepas bersifat bebas tetapi memiliki regulasi tertentu untuk menjaga ketertiban dan ekosistem laut. Berikutnya, dasar laut internasional dikenal oleh ASA dan tidak boleh diklaim oleh negara manapun. Terakhir, banyak sengketa batas laut terjadi karena klaim tumpang tindih dan eksploitasi sumber daya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih dan selamat malam.